Ini kata orang, versi paling unik dari diri kita itu waktu pacaran. Nah, waktu nikah ini kayak another version of ourselves. Ini benar atau enggak, kita bakal bahas hari ini di Hot Mom Podcast. Jadi hari ini ada aku, Z, Hai, ada Molly, dan ada Pebi. Hai. Ini adalah podcast kita bakalan ngomongin tentang relationship, married life, dan mom life unfiltered apa adanya. Jadi stay tune. By the way, kalian punya mantan berapa? Satu aja. Satu. Jadi kalau aku ngomongin, aduh orangnya berasa banget. Siapapun mantan Pebi, tolong. Molly. Oh, mantan Molly, ya bener. Kamu satu Pebi juga berapa? kan? Aku dua. Dua. Oh. Sama. Berarti aku sama kayak Pebi, aku dua. Satu waktu SMP, ya itu kayaknya bukan. Ya, Sumpah sampai udah pacaran. sudah. Cinta-cinta monyet gitu lah ya. Terus satu lagi waktu SMA ke kuliah sih, itu SMA terakhir SMA kelas 3. Kamu kelas berapa mau berarti? Aku SMA kelas 1 deh. Kelas 1. Pebi? Aku SMA juga tapi lupa kelas berapa. Dua-duanya SMA berarti ya? Enggak, satu SMA, satu kuliah. Oh. Tapi fun fact, kita kan umurnya kayak beda banget ya. Aku tahun ini 35, Molly 32. Pebi? Aku 28. Oke, kita Gen kayak Z. berarti zaman pacaran kita kayaknya agak berbeda gitu. Oh. Kalau misalnya aku minta kalian describe satu kata dari diri kalian selama kalian pacaran dulu, itu kalian describe diri kalian apa? Satu kata, one word. Bego. Enggak sih, lebih ke apa ya? Polos kali ya. Iya. Polos. Kan namanya juga first Oke, time. Baby. Sama sih, polos dan kayak kalau sekarang dipikir kayak ya udahlah pengalaman gitu. Oke. Iya sih kalau dibilang. Tapi sebenarnya kalau dibilang ya polos sih, bener polos sih ya. Kayak zaman ya kenapa juga gue mau sama orang-orang itu ya gitu. Makanya kita kayak unfiltered banget di sini. Ini kasihan banget kepada mantan Z. Tapi itu lebih ke mantannya waktu SMP sih. Maksudnya kayak Jelas lagi. Spesifik. kayak kenapa ya gue dulu mau ya gitu kan. Misalnya masa SMP tuh masa-masa yang bener polos gitu. Tapi kalian ngerasa beda nggak? Maksudnya diri kalian ya, lebih ke kalian sebagai wanita waktu kalian pacaran dulu yang SMA sama setelah kalian menjalin romance dan kehidupan pernikahan sekarang, menurut kalian tuh beda banget atau apa yang beda? Dewi dulu. Apa ya? Kayaknya sama aja sih. Kayak I always be my best version gitu loh. Kalau mungkin di SMP ya itu sebisanya aku ya segitu. Pas pacaran SMA ya sebisanya aku segitu gitu loh. Jadi kayak ya walaupun sekarang mikir kok aku dulu mau ya sama yang dulu gitu, tapi dulu itu udah paling Best version ya. aku. Iya benar sih. Gitu. Mungkin jawaban pertanyaan gue tadi itu ya. Kayak itu dulu udah the best version yang ada di lingkungan kita gitu kali. Itu cowok terbaik ya. Iya, kita belum menemukan yang lebih gitu. Mungkin diri kita dulu pun standar Iya. diri Iya, kita iya. sendiri, value kita pun masih segitu. Gitu. Iya bener sih gitu. Makanya kalau kayak sekarang tuh aku agak suka, agak salfok juga sama sekarang tuh banyak Gen Z atau di bawah Gen Z apaan sih? Alpha. Alpha masih terlalu gitu. Berarti Gen Z yang paling muda ya, yang siap merit ya. Kayak bingung gitu. Gue jomblo udah berapa lama. Kayak entah kenapa yang salah satu yang aku bisa tangkep ya dari anak muda zaman sekarang tuh kayak bingung kalau gak punya pacar. Padahal kayak kita merasa dulu waktu pacaran, ya itu tadi kayak justru sekarang pada saat di zaman sekarang ya, kalau kita buka lagi, kita realize lagi ternyata masih banyak cowok-cowok yang berkualitas gitu. Kitanya aja yang belum ketemu karena lingkungannya mungkin belum seluas sekarang gitu kan. Jadi kalau aku merasa kayak kalau misalnya masa muda kita cuman dihabiskan dengan mikirin kenapa sih gue gak punya pacar gitu, kayak sayang banget gitu. Menurut kamu gimana? Tapi justru menurut aku ya, pas muda tuh kita boleh memikirkan pacaran. Karena Tapi setelah nggak- tua jadi udah miss the moment. Kayak pas masih muda kita tuh kayak lebih ada niat mau pacaran. Kayaknya pacarannya lebih kayak butterfly. Iya. Butterfly, Kalau udah agak betul. berusia, kita udah fokus kerja, itu pacarannya menurutku hambar. So for me, if I can relive my life again, I'm okay pacaran pas muda. Karena Lebih itu banyak ya. Kayaknya lebih. Jangan cuma satu ya. Tapi maksud aku tuh lebih ke arah kayak kalau nggak punya pacar itu bener-bener sampai yang kayak mengasihani diri sendiri gitu loh. Maksud aku kayak jadi Iya. fokusnya itu bukan untuk self improvement, tapi lebih ke
kok gue nggak punya pacar ya, apa gue FOMO jelek, kali ya, apa FOMO gue kali ya, kayak lihat apa gue itu teman-teman nggak punya berarti pacar. gitu loh. Jadi kayak self image-nya itu mereka itu berharga apa enggak ditentukan karena atau mereka menarik apa enggak itu ditentukan karena mereka punya pacar atau enggak gitu Tapi loh. dulu aku juga gitu. Oh ya? Bukan cuma sekarang doang. Dulu aku misalnya nih aku habis Oke. putus, nggak ada yang deketin aku nih, aku ngerasa ih apa aku jelek ya, kenapa nggak ada yang deketin aku gitu. Tapi pas udah ada yang deketin ya aku ngerasa oh iya aku cantik gitu. Tapi kalau menurut lu pemikiranmu yang dulu bener nggak? Kalau sekarang nih di zaman sekarang lu pikir lu kan udah lebih mature, udah lebih makan asam garam ya, quote on quote, udah banyak pengalaman. Apakah pemikiran yang dulu itu masih berlaku atau ya kayak gue ya dulu tuh kayaknya pemikiran yang belum matang gitu. Ternyata ya apa gitu. Dulu tuh kalau misalnya nggak dideketin aku ngerasa apa aku kurang value. Tapi kalau sekarang misalnya lagi tidak ada pasangan, tidak ada yang mendekati, aku pikir oh mungkin mereka nggak bisa balancing dengan value yang aku punya. Mereka takut nggak bisa mengimbangi diriku gitu aja sih. Iya berarti kan kalau kayak gitu ada perubahan paradigma dong. Kalau yang dulu lu ngerasa lunya yang kayak kurang, lu ngerasa kurang. Tapi kalau sekarang berarti kan lu pede dengan diri lu, kayak kita udah punya value. Kalau nggak ada yang deketin ya berarti mereka yang dalam quote on quote takut ngedeketin gitu kan. Bener. Nah berarti kan banget. berarti salah satu goal kita waktu masa muda ya bukan untuk cari pacar, tapi lebih ke arah ningkatin value nggak sih? Ningkatin, mungkin value itu bukan berarti harus pintar, harus gimana, tapi lebih ke mungkin penampilan yang di-upgrade, kayak skill yang di-upgrade. Jadi kayak kita lebih menarik buat ya pria gitu kan. Ya nggak sih? Bener nggak? Bener. Nah terus kalau ngomongin dulu awal, lu nikah umur tahun berapa Beb? Aku nikah di umur 22. 22 Tahun berarti 2019. Iya. 2012. Dia yang paling menikah paling senior di sini ya. Senior guys. 2012, 2019. Iya. Berarti mau 2020, 2021. Enggak, pernikahannya 14 tahun 14 tahun. Iya, 14 tahun. Kamu berapa Beb berarti? tahun ini nanti 6. Oh iya, 14, 6. Gue tahun ini 5. Kita beda setahun berarti. Iya. Ya kayak nikah gue yang paling lama nikah gitu. Ya soalnya aku habis wedding terus di-invite ke. Iya, benar. Iya. Benar. Nah, dulu waktu mau nikah, ekspektasi terbesar kamu terhadap pernikahan itu apa? Kalau aku Molly dulu deh. sejujurnya karena aku masih muda banget ya. Iya, So I don't really have like expectation yang gimana, karena aku merasa aku masih muda ya. Terus zaman itu kan beda ya sama zaman kayak sekarang yang orang-orang tuh udah terekspos ke dunia tuh lebih early. Zaman sekarang kan anak-anak belasan udah ngerti gitu kan. Maksudnya dari sosmed udah bisa belajar banyak hal. Terus kayak they know what to expect. Zaman dulu kan gak gitu ya. Life is simpler, pemikiran juga lebih simple. So apa ya yang aku expect paling ya happy life. Happily ever after ya. Gak tau lagi, gak mikir sejauh itu sih jujur ya. Kalau dulu ya. Kalau Pebi? Tapi sama sih, aku juga nggak berekspektasi hal-hal yang berlebihan, cuma ya pengen happy aja gitu. Dan mungkin juga karena aku di keluarga aku anak pertama yang menikah dan anak cewek juga pertama yang menikah, jadi kayak nggak ada yang bisa kasih aku masukan. Beda kalau ini sekarang adik-adikku pada mau nikah, aku bisa kasih mereka masukan. Advice. Gitu. Nah, setelah menikah dan menjalaninya, lu kan 6 tahun, 14 tahun, ekspektasi yang dulu sama sekarang realitinya sama nggak? Itu kayak it's two different things. I think it's super different sih. Super different. Iya. Pebi? Karena gini, zaman dulu nggak ada sosmed kan. Pas aku lah ya, Iya. Instagram tuh baru muncul. Iya, baru mau high lah, baru merangkak ya. Dan aku kalau dibilang dulu mas sekarang sama ya enggak dong, karena aku nggak bakal nyangka aku bisa jadi, maksudnya kerjaan aku seperti ini. Kan lifestyle-nya tuh langsung berubah banget. Kalau dulu kan mikirnya oke, I'm the wife. Ya udahlah temenin suami mau kemana dia kemana gitu. Sekarang kan beda ya. Sama sekali tidak terbayang bakal seperti sekarang ini. Tapi in a good way. Better than what I think gitu. Oke. Kalau Pebi? Kalau aku expected sih. Expected. Iya. Berarti sesuai ekspektasi lu. Sesuai ekspektasi semua. Menarik ya. Maksudnya dalam ekspektasi aku menikah ABCD bakal seperti ini. Ternyata terjadi dalam hidup aku ya seperti itu. Ya. Nah, ekspektasi lu tadi sebelum nikah itu kan
Kalau tadi kan cuman kayak ya happily after. Kayak ya udah nikah, punya anak, jalani kehidupan rumah tangga dengan bahagia, walaupun ya namanya juga rumah tangga pastilah ada Pasti ada konflik berantem dikit, tuh. tapi ya semua sesuai dengan ekspektasi aku sebelum nikah tentang pernikahan so far. Oh, oke. Ini agak berbeda ya. Iya. Feby berbeda, Bali berbeda ya. Kalau gue secara overall, gue mungkin in between sih. Kayak ada yang sesuai ekspektasi, tapi ada yang enggak gitu. Terutama dalam apa ya? Kalau dulu kan mungkin sebelum kita ngomong lebih detail sama suami atau kita satu rumah sama suami gitu, kayak ada hal-hal yang menurut gue ekspektasinya apa, tapi realitanya kayaknya berbeda gitu ya. Kalau Apaan tuh? contoh misalnya kalau misalnya masalah apa ya, paling simpel misalnya masalah hubungan suami istri lah gitu ya. Kalau misalnya kayak dulu mungkin kita ekspektasi gue, kalau gue sebagai wanita gitu, ya udah kita berhubungan itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Kayak kalau dulu kan kayak orang tuh pengen banget gitu sampai ada yang ya sex before marriage gitu kan. Tapi setelah menikah ya supaya teman-teman tahu itu tuh sangat capek dan butuh effort gitu. Jadi menurut gue kayak gak sesuai ekspektasi gitu. Jadi gue mikirnya dulu kayak itu tuh hal-hal yang menyenangkan banget. Kayaknya fun banget ya gitu. Tapi setelah percayalah. Percayalah. Itu bener gak? Enggak sih, aku gak sampai segitunya. Itu capek itu. Maksudnya ya ada sisi funnya, tapi itu gak seperti yang kita bayangkan waktu. Makanya kalau teman-teman yang masih muda itu jangan simpan aja itu untuk suamimu ya. Nanti kamu akan enjoy setelah menikah gitu maksudnya. Tapi katanya gak fun. Menurut aku bukan sih, gak fun. Tapi fun, tapi aku tuh dulu mikirnya tuh kayak gak akan secapek itu gitu. karena mungkin kayaknya setelah kita nikah, beban kita pemikiran kita bukan cuma soal seks doang kan. Kayak kita harus mikirin anak, terlebih kalau udah punya anak. Terus kita harus pikirin kerjaan rumah, pekerjaan karir kita juga. Terus belum lagi kalau ada masalah-masalah lain dalam kehidupan ini, tiba-tiba diajakin kan. Kadang bisa aja kita not in the mood, tapi suami lagi in the mood ya, gitu. Jadi kalau cewek jadi ngerasa terpaksa nih gitu kan. Kalau bisa lagi jadi in the mood-nya. Karena kalau mungkin kalau melakukan itu waktu pacaran, mungkin kan nggak dua-duanya nggak ada beban kali ya, kayak lebih fun. Mungkin aku kayak ekspektasi funnya doang gitu. Jadi kan gue nggak kepikiran kayak setelah married ya itu another different things gitu. Tapi bukan berarti nggak fun. Ya ada fun ya, masih ada fun ya. Kalau aku lebih ke karena ada anak sih. Maksudnya kalau sebelum punya anak, walaupun sudah menikah, itu kan vibesnya masih kayak pacaran ya. Jadi kayak sangat enjoyable. Ya, sekarang bener. sih masih enjoy juga, cuman karena ada anak sih ya terganggu. Tapi menurut kalian pacaran doang itu cukup nggak untuk tahu pasangan kalian sebelum marriage gitu? Kayak untuk tahu garansi sesuai dengan ekspektasi kalian gitu? Enggak akan sih. Enggak ya? Iya, karena kan namanya hubungan tuh kita akan selalu mengenal sepanjang masa. Maksudnya, apalagi manusia kan juga tiap bulan bisa berubah. We grow, he grow gitu kan. Jadinya pacaran itu, bagus untuk mengenal mungkin secara general ya. Kayak visi misi, like can we build our family together, partnership. Nah tapi kalau mengenal sampai dalam-dalam pun, kan kita aja nggak ngenalin diri kita sendiri sampai terdalam gitu. Kalau menurut lu kayak pacaran yang cukup enough lah untuk kita tahu dia sebelum kita jadiin dia suami gitu ya. Kira-kira berapa lama? I don't think there's like a time deh. Tiap orang beda sih. Kalau kata mama, kalau jodoh udah sampai berapa bulan aja udah langsung kayak klik and nikah. Go gitu. Iya, ada orang udah kenal 5 tahun masih belum kenal. Maksudnya udah pacaran 5 tahun pun masih belum begitu kenal pasangan. Jadi nggak ada patokan waktu. Menarik. Kalau Feby? Iya, setuju sih sama Molly. Karena kayak walaupun kita mau pacaran 10 tahun pun ya semua manusia akan berubah. Ya kan? Jadi gak bisa menjamin harus berapa lama pacaran, nanti menikahnya biar gak kaget atau gimana. Karena menurut aku 10 tahun pacaran pun menikah pasti akan kaget. Lu pacaran berapa tahun ya, Beb? Aku 1 tahun. 1 tahun. Lu
Lu berapa Mol? Aku kan nggak pacaran. Oh, ta'aruf ya? Tapi maksudnya langsung dilamar, tapi ya itu masa pengenalan. Tapi sebelum itu maksudnya udah teman dekat. Iya, jadi masa-masa. Tapi sebelum lu married, lu tahu Kohashi udah berapa lama? Maksudnya kayak temenannya udah berapa lama? Temen kenal dia mungkin teman biasa banget, mungkin ya, aku nggak 2 ingat tahun sih. lah. Tapi benar-benar dekat itu 7 apa 9 bulan ya. 7 bulan. Bener-bener kayak intens. Tapi ya menurut aku kayak Kamu pacaran berapa lama, aku Beb? bilang lah 2-3 tahun lah. 2-3 tahun. Tapi cuman itu LDR karena kan dia di Jakarta, aku di Surabaya. Habis itu yang satu kota bener-bener sebelum married kita mutusin untuk ya gue balik waktu itu COVID. Gue balik Bali, terus dia juga pindah Bali itu sebelum married setahun. Jadi LDR-nya yang lama kita. Dan menurut aku emang kayak gimana ya? Kayak pacaran itu nggak bisa dijadikan suatu tolak ukur bahwa kita kayak udah tahu pasangan kita the whole version of him gitu loh. Jadi kayak setelah married pun kayak tiba-tiba oh ternyata dia itu begini, dia itu kebiasaan yang dia suka ini. Yang kita kayak nggak tahu itu kayak kita clueless banget waktu pacaran gitu. Pertanyaannya yang menarik untuk dibahas nih, kayaknya semua orang juga pasti bakalan kepo gitu ya. 3 hal yang menurut lu wajib banget dibahas waktu pacaran sebelum married, sebelum mutusin, oh ya kayak dia nih he's the one for me deh. Kayak oke, gue mau deh nikah sama dia gitu. Oh, maksudnya 3 kriteria. Bukan kriteria, tapi 3 pertanyaan hal yang harus dikorek-korek dari dibahas. pasangan kita. Dia harus dibahas. Kayak misalnya masalah, mungkin misalnya ada orang yang mungkin ada wanita yang merasa kayak dia nggak bisa tinggal atau jadi istri sama orang yang kayak misalnya apa ya suaminya nggak kerja misalnya kayak gitu. Jadi misalnya dia harus suami yang kerja kantoran, ngerti nggak sih? Kan ada orang-orang kayak gitu. Jadi kalau suaminya misalnya kayak suami gue kan dia juga nggak kerja kantoran kan, kayak dia kerja di rumah juga kan. Ya itu menurut dia nggak bisa jadiin suami gitu. Tapi menurut aku ya jawaban ini tuh tergantung umur kita loh. Ya gimana tuh Mo? Karena pas aku misalnya lebih muda, kan aku ekspektasinya lebih simpel. Jadi Oke. misalnya hal yang harus dibahas mungkin juga lebih sederhana. Nah kalau misalnya itu dari lu yang sekarang, dari Molita versi Sekarang. umur 32 sekarang, Dan belum menikah. 30 sekarang. belum menikah. No, maksudnya kayak yang dari perlu dibahas. kita Oke. untuk adik-adik atau teman-teman yang belum married yang lagi pacaran gitu. Kayak lu harus banget deh kayaknya ngorek ini dari pasangan lu supaya lu tahu dia tuh lu bisa hidup sama dia nggak gitu. Bibi mau jawab dulu. Iya, kamu dulu aja. Kalau aku, I think yang penting itu financial ya. Financial. Iya, kan menikah kan ada biaya hidup. Harus nanya dulu dong, kayak gajimu berapa. Oke. Tiba-tiba gajinya cuma segini, cuma buat dia. Tapi kapan waktu yang tepat untuk nanyain gaji? Kayak misalnya pacaran baru first date kita Ya, udah enggak lah, nanyain enggak. atau kayak udah lama pacaran baru nanyain gitu. When I think ketika udah yakin mau ke jenjang berikutnya, Baru kita ngomongin gaji gitu ya. baru kita mulai nanya lah. Sebenarnya kan pas masa pacaran awal-awal kan, kalau memang udah serius dan merasa klik banget kan pasti udah akan mengerti. Ya, Kalau misalnya dia agree. terlalu sensitif untuk ditanya dan nggak mau jawab, berarti there's something wrong. Apa yang dia sembunyiin coba? Gitu. Karena ada yang mungkin ada beberapa wanita yang atau pria yang merasa kayak kok lu nanya-nanyain itu sih kayak mungkin kayak berarti- takut dianggap materialistis. Enggak, kalau aku enggak sih. Kalau misalnya dia enggak terbuka sama aku, ya kan ada beberapa kemungkinan. Satu, dia uangnya terlalu dikit, maksudnya gajinya terlalu rendah, atau mungkin dia enggak berpenghasilan. Oke. Atau yang Make kedua, sense. maybe dia banyak utang, jadi dia nggak nyaman untuk ngomongin, gitu. Karena menurut aku kalau cowok itu bener-bener mau sama kamu, mau build the life, biasanya mereka open. Sometimes we don't ask mereka yang akan Cerita ya. mulai pertanyaan itu, saya mulai topik. setuju. Jadi itu, maksudnya financial tuh harus dibahas. Oke. Terus kedua, ekspektasi gitu. Kan ada cowok menarik misalnya maunya ibu rumah tangga full aja, jangan jadi influencer, jangan main. Ya. Kan banyak gitu biasanya cowok-cowok pebisnis tuh nggak suka istrinya main sosmed gitu. Ya. Nah, kamu bisa terima nggak kalau misalnya memang kamu hobinya foto sosmed? Nah, ekspektasi harus bahas sih, sama ekspektasi ke suami juga. Mungkin ada suami yang apa ya? Kan banyak tipe ya. Ya. Jadi kita juga harus bakal ternyata dia nggak kerja, misalnya dari orang tua atau apa, ya harus. Berarti financial, terus mungkin perubahan role kita atau ekspektasi Iya. kita setelah menikah. Terus yang ketiga tadi apa Mo?
Oh belum. Habis suami, nikah ya, tinggal suami. sendiri atau sama mertua? Oh, tempat tinggal. I don't know. I Yeah, think yeah, it's yeah. important juga sih. Karena aku Menurutku lihat banyak important. teman-teman yang tinggal sama mertua is quite, Yeah. tapi ada juga yang bahagia. Jadi kan again Again, ya, mertuanya, tergantung dianya. Ya, tapi itu kan perlu dibahas juga gitu kan. Tapi aku agree sih 3 hal itu basically aku bahas juga sih waktu pacaran. Jadi kayak gimana kelola nanti keuangan waktu married. Terus kayak kerja ya. Jadi aku udah kayak sharing duluan di awal. Setelah nikah pun aku bakalan kerja gitu. Jadi aku gak mau yang kayak ibu rumah tangga banget gitu. Karena ya aku suka kerja gitu. Kan aku punya Harus passion basi. sendiri Karena kan gitu ada kan. cewek yang aku gak mau kerja. Pokoknya aku mau jadi rumah that's tangga right. gitu. Kalau Pebi? Apa 3? Sebenarnya setuju sih sama Molly, semua udah di jabarkan Dia ya. jawab dulu deh, biar aku ya setuju sih sama Feby. Cuman paling nambahin satu tentang ekspektasi keturunan. Oh Kayak iya, mau penting. punya Bener. berapa anak, ataukah setelah nikah mau tunda dulu atau Bener-bener. langsung punya. Iya, Soalnya penting. kadang memang pasangan kayak ya udah kita tunda dulu. Tapi apakah keluarganya setuju untuk Yes. tunda dulu? Jadi itu yang perlu harus. Aku setuju sih itu. Karena ada yang dulu aku sempat bahas itu sama Jo misalnya. Kalau in case kayak kita nggak punya anak, benar-benar nggak dikasih anak sama sekali, lu oke nggak gitu. Bener. Karena menurut aku ya itu. Jadi ada yang konflik setelah nikah, ternyata yang satu mau punya anak, yang satu enggak gitu. Iya. Dan karena nggak pernah dibahas waktu pacaran gitu. Which is pacaran itu kan memang ya ada fase butterfly-nya, tapi ada fase yang mana kita juga harus mikirin masa depan kan kayak gitu. Menarik sih. Kalau kamu kira-kira disuruh berandai-andai gitu ya. Kriteria cowok waktu pacaran dulu sama kriteria suami sekarang match apa enggak? Enggak sih. Oke, Feby dulu deh. Soalnya Apa? kalau aku dulu tuh ekspektasinya suami yang tidak merokok. Oh. Tapi waktu pacaran dia kayak bilang, iya aku nggak rokok. Masa waktu PDKT ya, waktu kita belum ketemuan nih, masih kita kenal. Soalnya kita kan kenalnya di sosmed. Jadi itu salah satu kriteria aku dan dia tahu itu kriteria aku. Jadi dia bilang, oh enggak, aku nggak ngerokok. Tapi ternyata setelah ketemu fun, ternyata dia ngerokok. Tapi ya gimana udah terlanjur Klik ya. Iya, udah terlanjur klik. Maksudnya cuma dari masa sih dari 10 kriteria dia udah memenuhi cuma karena satu kriteria ini terus semuanya kayak jadi buyar gitu. Jadi ya walaupun ya ada hal yang tidak memenuhi ekspektasi tapi so far masih inline lah gitu sama kriteria aku yang lain. Berarti kalau misalnya kita obrolin, misalkan berarti Pebi kan ada satu yang nggak sesuai ekspektasi ngerokok gitu ya. Tapi yang lainnya ini kan sudah memenuhi ekspektasi lu gitu kan. Berarti lu dengan merokok ini sampai sekarang lu oke dong. Maksudnya kompromi oke aja dong gitu Oke kan. aja sih. Kemarin aku sempat challenge dia 3 Kenapa? hari gak ngerokok. Tapi ternyata dia bisa. Jadi berarti dia bisa. Dia bisa ternyata. Jadi ya udah. Tapi semenjak aku challenge dia itu aku malah lebih relief lagi kayak ya udahlah gitu. Ya udah ternyata sebenarnya dia bisa, tapi kayak ya udah sih. Terus menikah juga udah 6 tahun kan. Kayak udah terbiasa juga dengan kelakuannya. Jadi ya udah sih. Ya tapi maksudnya berarti itu kayak kan ada orang-orang yang mungkin pacaran atau mencari pacar gitu ya, kayak gue harus kriterianya 1 sampai 10 dia punya kriteria nih, gue harus saklek ke 10 gitu. Tapi ternyata ya ada juga yang works mungkin 1 atau 2 nggak memenuhi kriteria tapi bisa gitu ternyata kan. Jadi mungkin kayak bisa jadi masukan buat teman-teman yang ternyata kita ada hal-hal yang bisa kompromi, ada yang mungkin. Nah kalau gue nanya hal yang nggak bisa lu kompromi, yang misalnya kalau Ricky ada, lu nggak jadi married deh sama Ricky gitu. Kalau ini kan ngerokok, oke lu masih bisa kompromi, akhirnya lu married nih. Kalau misalnya hal yang dari pasangan lu pas lu tahu, wah nggak bisa deh, gue nggak mau married deh gitu. Apa tuh kira-kira 1 hal aja? Mungkin kalau dia sebelumnya udah pernah menikah. Ternyata Udah. Iya. Maksudnya kalau ternyata aku find out sebelumnya ternyata dia udah pernah menikah, aku akan langsung mundur pada saat itu mungkin. Nah contoh nih yang lebih, kalau gue tuh misalnya 1, kalau dia main tangan, kalau dia suka mukul, nah gue udah nggak bisa. Mau dia seganteng Lee Min Ho juga gue nggak mau nikah sama dia kalau dia orangnya gampang mukul. Terus yang kedua kayak drugs, narkoba, terus suka main cewek. Nah gue udah, ini 2 hal yang gue nggak bisa kompromi sih gitu. Misalnya kayak gitu nggak ada ya berarti?
itu menurut aku bare minimum sih. Iya, itu jadi maksudnya. kayak Ada nggak? itu wajib nggak boleh. Oke. Gitu. Jadi itu emang udah nggak masuk di Ada lagi yang lain kriteria nggak? aku sih. Nggak ada. Apa ya? Molly dulu deh. Ada sih kayak Itu ya yang apa tadi? Yang kalau misalnya ini ada di cowok ini, lu kayak misalnya lu nggak bisa kompromi dan ya udah gue nggak bisa pacaran, gue nggak bisa married deh sama dia gitu. Kalau aku sih dari dulu itu sih, kalau nggak seiman I will never sih. Oh ya ya. Jadi dari dulu tuh itu gue sebelum sama dia tuh banyak banget cowok yang ngejar dulu. Tapi semuanya kan beda. Beda agama. Sampai semuanya maksain ke gereja. Iya ya gue Sampai ngerti. datang gitu, but I cannot sih. Itu juga iya. Karena gue dulu sempat pacaran sama mantan gue yang sebelum suami itu kan Katolik ya. Gue merasa kayak oh ya pasti mungkin bisa mirip-mirip gitu. Tapi ternyata agak susah juga sih kalau gue ya sebagai di versi aku itu nggak bisa juga gitu. Jadi emang harus yang sama gitu. Gue juga setuju sih kalau itu. kalau itu aku nggak kepikiran karena nggak pernah pacaran yang beda agama, Beda agama. sih. Jadi lu selalu seagama ya? Iya. Jadi Tapi kayak andai ada yang beda terus ngejar kamu. Gimana? Kalau andai ada yang beda tapi semuanya kriterianya ada nih di cowok ini, tapi cuman agamanya beda, gimana lu? kalau dia mau pindah boleh. Kalau aku tuh dari dulu ya itu, maksudnya aku mungkin aku emang personally aku tipe yang more of thinking than feeling. Jadi aku lebih thinking dulu. Jadi nggak langsung open my heart. Gitu. Oke. Jadi kalau udah kriterianya nggak, oke dari awal tutup hati. Dari awal nggak mau Iya, didengar. dari awal tutup hati. Jadi nggak buka celah. Daripada udah suka, susah Iya nanti sih, kan. kalau udah suka sih, gue juga lebih enak kayak di awal di filter dulu Iya. I daripada think I'm more of thinking person dari dulu dari awal. ya, karena banyak juga yang curhat ke aku tuh kayak aku juga baca-baca ya kalau misalnya ada yang curhat di sosmed tuh gue bacain komen-komennya kan dan mereka bilang kayak aduh gimana ya kalau misalnya kayak gue mau keluar sih dari hubungan ini karena kayaknya udah nggak kelihatan ujungnya cuman kayak gue udah terlanjur sayang gitu banyak kan pernah dong Iya, nemuin iya. kayak mungkin beda agama atau pasangannya punya ya kayak tadi misalnya pasangannya suka mukul pacarnya udah pacarannya udah mukul misalnya kayak gitu atau pacarnya apalah yang dia nggak bisa tahan tapi kayak dia merasa dia udah sayang gitu jadi Karena dia nggak bisa terlalu putus. based on dia punya feelings. Nah ada nggak tips dari Pebi atau Molly supaya gimana caranya bisa keluar dari hubungan quote on quote lu nggak bisa pertahanin atau hubungan toksik gitu? Sebenarnya itu susah diomongin kepada orang yang jatuh cinta ya. Nah, kita mau that's the ngomongin problem. sampai jungkil balik juga nggak bisa. Tapi itu bahaya sih kalau udah yang kayak suka mukul gitu ya. Soalnya tuh membahayakan nyawa sih. Lu Jadi, ada apa gimana ya caranya tipsnya ya? atau Kalau aku apa sih gitu? selalu bilang dari dulu, kalau pacaran itu jangan cuma pakai hati. Also use your like logic, thinking gitu loh. Kan you already know it's not good. Iya. Tapi karena terlalu feeling kan yang bikin dia aduh. mungkin satu hal sih. Apa? Jangan pernah pikir dia bakal berubah setelah menikah. Soalnya rata-rata bener. pemikirannya pasti gitu. Bener. Ntar dia bakal berubah deh. Nggak, never. Malah bahkan bisa lebih parah. Jadi tinggalin sekarang nggak? Putus nggak? Ya tapi gue setuju sih tapi setuju karena kalau misalnya kita kayak ngerasa oh ya ntar dia bakal berubah ya enggak sih nggak akan berubah ya guys beneran Malah bisa jadi pas menikah malah nambah kayak kriteria atau sifat-sifat lain buruk yang baru muncul gitu loh setelah nikah. Kayak kita jadi baru realize menambah-nambahin lagi. tapi lu nggak pernah maksudnya sebelum-sebelumnya nggak ada yang hubungan quote on quote toxic atau Oh, very toxic. unexpected Molly kenapa tuh Mol? I mean just maybe just childish. Just Toksiknya tapi bukan yang abusing kan maksudnya not abusing lah, lebih ke apa ya, zaman sekarang kan suka ada kayak playing victim. Yeah, something like that lah. Tapi salah satu alasan gue jomblo 9 tahun. Jadi gue terakhir pacaran kan SMA kelas 3. Terus gue pacaran lagi tuh baru umur 27 atau 28 gitu. Gue married umur 30 kan. Itu salah satu alasannya karena gue gak mau terjebak di relationship yang childish itu sih. Kayak gue merasa aduh gue kuliah kedokteran udah susah banget gitu. Kayak gue harus jaga malam, gue harus belajar. Terus kalau pacar gue kayak dikit-dikit aduh kok gak ditelepon sih, kok telepon gak diangkat sih. Aduh. Tapi justru itu kan pengalaman. Jadinya kita lebih pro. Iya benar Iya sih, kan? benar. I think it's a good learning experience sih from their relationship. Jadinya matanya kebuka gitu. Tapi kalau bisa kalau ada yang tanya satu pengalaman hidup dari pacaran kamu sebelumnya yang bener-bener jadi pembelajaran buat lu sekarang apa?
sama mantan lo misalnya? Sebenarnya nggak ada yang terlalu deep gitu, cuman aku selalu menyesal sekarang itu satu hal. Apa? Kayak kenapa dulu aku nggak kepikiran waktu diajakin ke rumah pacar, aku nggak bawa apa-apa, aku cuma bawa diri. Maksudnya ketemu orang tuanya, aku nggak bawa apa-apa. Menurut aku dulu tuh aku selalu mikir yang harusnya bawa apa-apa tuh cowok. Tapi no, sekarang aku baru kayak sadar, ya namanya kita juga bertamu ke rumah orang ya. Alangkah baiknya walaupun kita cewek, kita juga bawalah sesuatu gitu. Dan itu yang selalu aku kayak ajarin ke adik-adik aku sekarang. Yang mereka kalau dibawa ke rumah pacarnya, dikenalin, bawalah sesuatu. Karena first impression kan. Bener. Jangan kayak cuma bawa diri doang. Gitu. Setuju, tapi first impression juga matters sih menurut aku. Kalau Molly ada gak? Apa tadi pertanyaannya? Kayak apa ya, satu pembelajaran yang lu dapat dari hubungan lu sebelumnya, yang kayak itu bikin lu apa ya, kayak berharga banget ya. Oh ya, gue belajar ini tuh dari pengalaman romance gue sebelumnya yang gagal gitu. Yang jadinya itu kayak bikin lu jadi a better person atau jadi pembelajaran di relationship berikutnya maksudnya. Ya kepikiran. Tapi kalau kalian ditanya pacaran orang Indonesia, secara general nih ya, orang-orang di Indonesia itu lebih banyak kayak tekanan sosialnya nggak? Contoh nih, udah umur segini kok belum married. Akhirnya ya mau nggak mau karena tuntutan dari orang sekitar atau karena tuntutan usia, dia mau nggak mau harus punya pacar, which is jadinya ya udah siapa aja dia mau sama gue gitu. Menurut lu ada faktor itunya masih banyak apa enggak? Apa sekarang udah berkurang deh, itu zaman dulu kayaknya. Kalau sekarang kalau orang nikah kayak umur 22 malah orang bilang tuh kecepatan ya. Di zaman sekarang. Zaman sekarang. Terutama Gen Z, kayak Gen Z takut menikah nih. Anakku aja gak mau nikah. Serius? Iya. Emang dia bilang apa? Dia kan masih muda. Emang dia bilang get married. I don't wanna have a child. Karena aku bilang kan, dan kamu gini ya, nanti kamu punya anak, kamu tahu rasanya gimana handle gitu. Bilang, I don't wanna have a child. That's why I don't wanna have a child. Dia bilang gitu. Beda lagi nanti. Iya. Karena kalau aku lihat kayak sekarang apa ya, generasi muda sekarang tuh kan lebih molor ya meritnya kalau aku lihat. Tapi masih ada sih beberapa yang kemarin tuh sempat rame sih di sosial media, aku lupa di mana ya. Jadi dia tuh kayak bikin komunitas campaign kalau lu habis SMA kayak stop aja kehidupan lu kayak fokus untuk merit gitu. Ada juga yang kayak gitu masih gitu. Tapi ada juga yang sisi kayak udah melek ya, udah mulai pendidikan educationnya udah mulai banyak, jadi dia kayak merasa gue butuh pencapaian dulu nih, gue kayak merit, oke lah gue pengenalan dulu, gue meritnya agak belakangan gak apa-apa gitu. Kalau Molly kan dulu lu SMA langsung merit kan. Nah kalau lu melihat nikah muda kayak plus minusnya apa? Gini, it all depends on your partner. Siapa partner yang kamu dapat. Kalau aku merasa aku nggak nyesal nikah muda sih. Cuman kalau misalnya kalian mau nikah muda, kamu harus be ready to masuk ke fase adulting itu lebih awal. Yang pertama, punya anak lebih awal. Jadi orang-orang lagi happy-happy, kamu lagi jaga anak. Yang kedua, umur muda kamu udah harus pusingin mertua, pusing rumah, mbak dan lain-lain. Sedangkan orang umur 20-an kan biasa sibuk kuliah. Masih jadi kuliah, kamu masih harus traveling menghadapi hal-hal yang biasa orang ngalami di 30-an di umur 20-an. And it's very overwhelming karena kita sendiri masih grow. Ngerti. Iya. But again, bersusah-susah dulu. Like right now, I think I'm very chill. Kayak kalau bisa ketemu teman semua pada baru hamil, punya anak. Anakku udah 10 tahun, jadi aku kayak balik ke masa di mana mereka yang waktu itu free gitu. Jadi kayak Jadi sebenarnya gitu. sama aja sih, tergantung kamu mau lebih susah dulu gitu. And soul achievement tergantung pasangan juga. Kalau misalnya dapat pasangan yang sama-sama mau grow, after nikah you tetap bisa berkarir, tetap bisa achieve this and that. Kayak aku tuh sebenarnya baru mulai berkarir pas anakku umur 6 bulan atau 8 bulan. Jadi pas Eden baru 8 bulan, aku baru mulai bikin YouTube, edit sendiri, semuanya berkarir gitu. Jadi sebenarnya again partner ya. Jadi kayak salah satu fun fact menurut aku ya untuk wanita, kita tuh kayak milih pasangan itu kayak itu kayak investasi masa depan beneran. Bener nggak? Salah nikah, salah milih itu habis sih. Ada banyak pasangan yang nggak mau grow. Mereka merasa gini, ngapain kita harus? So you really have to bener sefrekuensi gitu. Betul. Dan ada pasangan yang kayak dia nggak pengen pasangannya tuh kayak
lebih dari dia, kayak melebihi dia bener. gitu. Terutama Ego, mungkin apalagi cowok ya. ya, karena cowok kan ada egonya sendiri kan. Jadi ada juga yang mau kayak oke, istrinya cuma stay at home kayak gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya kamu tuh tipe yang career woman atau kamu punya passion sendiri, ambisi sendiri, ya kamu juga harus mikir cari pasangan itu pada waktu pacaran tuh benar-benar dilihat gitu, kayak lu memungkinkan kan sama orang ini gitu. Lu rela nggak kalau misalnya habis merit dia nggak mau lu berkarir misalnya kayak gitu kan, salah satunya. Menurut aku penting banget sih, emang semua depends. Intinya Kalau pas pacaran jangan buta dah. Ya kan? kata Molly jangan buta. Kalau Iya Pebi sih, harus dipikirin hal-hal lain juga. menurut aku iya. Ada nggak penyesalan waktu pacaran? Pebi nih, Nggak ada sih. Nggak ada. Menurut aku semua jadi experience sih. Kayak dari dulu aku jadi belajar, oh harusnya cari pasangan. Tapi aku nggak menyesal. Karena sekali lagi aku bilang itu udah yang the best yang aku pilih optionnya. Oke. Nah, berarti kalau apa ya? Kalau kita mau ngomongin kalian waktu pacaran dulu lebih ke tipe yang gue apa adanya kayak gini lah, atau lu kayak berusaha menjadi best version waktu pacaran ya? Ini waktu pacaran. Aku always Best version. iya. best version dalam hal arti, apapun. dalam arti Maksudnya aku kalau pacaran aku selalu menganggapnya ini buat nikah. Jadi bukan kayak yang bukan ya, cuma having fun pacaran. doang Iya, gitu. walaupun aku masih SMA, tapi pemikirannya ini buat nikah. Jadi aku selalu memilih yang the best. Akunya juga jadi yang the best yang aku bisa at that time gitu. Sama halnya dengan sekarang juga. Pokoknya setiap hari dalam hal apapun aku selalu, soalnya aku orangnya lumayan ambisius dan pengen semuanya. Ambisiusnya apa nih dalam hal karir apapun, lu? apapun aku maunya semua the best. Oke. takut aku Iya sih, tapi kelihatan sih kalau Pebi mah kayak kemarin kita camping aja dia kayak gila, itu udah kayak mau bikin warung. Dia seksi, dia kan yang seksi konsumsinya. Dia bikin bener-bener konsumsinya tuh semuanya literally ada di situ, udah kayak wah, dia mau buka warung gitu. Iya, setuju. Kalau Molly? aku sih maksudnya aku tuh tipe apa adanya. Maksudnya aku tuh nggak like someone else atau kayak be special yourself ya. lebih baik pas pacaran. Tapi aku juga bukan, ada kan cewek maksudnya yang pas pacaran tuh effort banget ke cowoknya. Kayak like what? Show too much love. Contoh. Contohnya, dia rela lakuin apa aja buat cowoknya. Contoh, Mol. Contoh ya. Ya dia maksudnya dia lebih banyak berkorban. Misalnya kalau dimarahin cowoknya ya udah mendem. Atau misalnya dia rela, pokoknya dia lah yang banyak berkorban gitu. Oke. Misalnya LDR, dia yang terus pergi ke sana. Oh, dia nyamperin. Dia yang cari terus, Dia dia nyamperin effort. terus. Nah kalau aku dari dulu tipe I want cowok yang kejar aku, bukan aku yang kejar cowok. Menarik. Menarik. Karena aku merasa kalau aku yang lebih Gimana? ya? Enggak, aku lebih merasa kayak harus cowok yang lebih api-api mengejar cewek. Tapi aku juga fun fact, aku juga begitu. Aku nggak yang tipe aku yang move duluan. Jadi kalau awal aku akan nunggu dia yang move sih. Aku bukan tipe yang aku yang move duluan gitu. Iya. Tapi in some point mungkin kayak ada hal-hal yang harus aku yang open up, kayak conversation ya atau itu apa, iya, aku iya. yang Cuma harus maksudnya dulu. kalau dalam hal effort, kalau pas pacaran, aku lebih milih cowok yang lebih effort. Itu aku juga begitu. Tapi kalau udah nikah, Tapi beda kalau cerita. Harus Kayaknya- dua-duanya. Kayaknya Iya. kita memilih cowok yang lebih alpha ya, yang dia Pengennya. lebih. Oh ya, Iya. mengerti. Bener, pengen. Iya. Karena kalau aku di posisi anak pertama, aku anak pertama cewek gitu. Jadi kan aku biasa kayak mengatur gitu, Iya. mengatur adik-adik aku, terus kayak aku yang harus mikir gitu, kayak aku yang harus inisiatif gitu. Jadi kayak aku nggak mau di hubungan aku tuh kayak aku yang gitu lagi, tuh kayak Iya, capek gitu. Jadi dari dulu tuh aku pengen cowok ya bener kata Pebi sih, yang lebih ada alpha figurnya. Jadi dia yang take control, jadi dia yang ngatur, tapi dalam arti bukan yang patriarki gitu ya, bukan yang Bisa mendominasi memimpin, banget. lead gitu ya. Lebih kayak gitu. Tapi kalau kalian lihat di sosmed kan ada sekarang pembahasan apa sih namanya, feminim itu loh, Feminim. yang dia Feminim energy. Benar, feminim energy. Nah, Ya. menurut kalian gimana? Ya, I karena agree.
I agree, karena aku tuh dari dulu selalu in the survival mode. Karena kamu anak pertama, sebenarnya aku bukan anak pertama, tapi I'm also like that gitu. Kayak mungkin karena dari dulu kan di rumah nggak ada papa ya, jadi cewek-cewek di rumah ini tangguh-tangguh semua. Jadi selalu kayak lebih maskulin, everything do it ourselves gitu. Terus ya itu sih jadinya, apalagi dulu mama kan sempat susah, jadi kayak nggak ada uang, jadi kayak we have to earn money, feed the family, jadinya jiwa maskulinnya terlalu tinggi. Tapi ketika lu nerapin feminim energy ini di hubungan romance gitu, menurut lu ada yang beda nggak? Ada. Apa? Karena kalau gini, kalau kita terlalu maskulin, ujung-ujungnya kita suka take control and nge-lead suami. Ujung-ujungnya kita jadi kayak maknya. Jadi kayak mamanya ya? Iya, jadi kayak cowoknya tuh jadi lebih feminin. Ya udahlah. Ya udah. Mau beli ini nggak? Mau ke sana? Coba nanya istriku. Mau ini nggak? Coba nanya istriku. Jadi ujungnya semuanya kita lagi gitu kan. Keputusan terakhir selalu di kita jadinya. Jadi itu not healthy. Apalagi kalau kita berharap dapat figur yang dominan, ya kita harus jadi yang harus feminim. Tapi itu aku juga kayak berusaha nerapin itu di hubungan romance ya. Karena kan ya tadi jadi aku udah kebiasaan apa-apa sendiri, kayak Baby tadi bilang kita di survival mood gitu kan. Jadi kayak gue kerja juga di Surabaya sendiri, nggak ada keluarga, nggak ada apa, jadi ngurus sendiri. Jadi kayak ketika kalau aku dulu awal-awal marriage itu kan kayak kita masih penyesuaian ya. Jadi kalau aku nerapin itu ke suami aku, jadi kita kayak lebih gampang berantem, dan aku takutnya itu suami itu jadi nanti lama-lama karena berantemnya masalah itu, untuk menghindari pertengkaran, nanti dia jadi kayak oh ya udah gue diam aja deh. Iya, jadi dia nanti nggak bakal ada inisiatif, nggak bakal ada apa ya, kayak take actionnya gitu loh. Jadi dia nunggu kita gitu kan. Jadi gue ngerasa kayak iya sih, sebenarnya kita sebagai cewek itu ada saatnya harus tahu, ada saatnya kita jadi alpha, tapi ada saatnya memang kita lebih banyak jadi yang lebih apa ya namanya ya. Alpha itu bukan beta kan? Bukan, kayaknya sih enggak sih. Bukan beta, bukan omega ya. Apa ya lawannya alpha ya, itulah kalian ngerti kan. Ya, jadi lebih. Jadinya kita tuh gak bisa 100% feminim energy, gak bisa 100% alpha terus dalam kehidupan ini. Menurut aku di mix sih. Kita harus tahu kapan kita harus ngeluarin feminim energy kita. Iya, agree. I'm learning to be more feminine. Iya, karena emang beda ketika kita lebih mengeluarkan feminim energy itu, mereka akan lebih initiate, lebih aktif, mereka yang lebih ini. Jadi kayak ya emang sewajarnya kan cowok itu ya intinya menarik. Cewek itu emang susah. Kadang pengen dimanja, pengen disayang, kadang pengen gue aja ngurus semua gitu. Tapi iya sih. Tapi emang cewek wanita yang unik ya. Iya. Tergantung mood deh. Iya, pasangan kita yang harus ngertiin kita. Nah, itu kan kalau kita ngomongin pasangan cowok ya gitu. Jadi sebagai pasangan gitu. Nah, kalau kita kan anak cowok semua kan. Ini nggak tahu, ini tidak direncanakan. Kita juga ketemu masing-masing punya satu anak. Iya, kita punya dan satu anak anak. kita cowok semua. Betul. Jadi kayak aku kadang-kadang pas ngobrol tuh menemukan kesamaan gitu. Karena kita kayak kurang lebih situasi kehidupannya tuh mirip, meskipun generasi kita berbeda-beda generasi gitu kan. Nah, kalau ditanya tentang anak cowok gitu, value apa yang kalian tuh berusaha banget tanemin ke anak cowok? Mungkin karena anakku masih 5 tahun ya. Jadi kayak ya masih value dasar sih. Dari kecil nih, maksudnya kayak aku contoh. Kalau aku pengen si Ozzy ini dia jadi cowok yang berani, maksudnya dia yang ngelit, pokoknya dia harus punya alpha figure, tapi at the same time dia itu kayak sama cewek itu gentle, mengayomi gitu. Jadi di rumah tuh aku ajarin pokoknya pekerjaan rumah. Entah gimana, lu cowok tuh bukan berarti lu nggak bisa dan nggak boleh. Atau kadang-kadang kan ada kayak parenting yang anak cowok nggak boleh di dapur, anak cowok itu tidak boleh di dapur gitu. Nah, gue nggak mau gitu. Jadi gue maunya ya dia alpha figure, kita ajarkan dia menjadi seorang sosok cowok yang memimpin, tapi juga dia harus kayak gimana ya? At the same time itu dia mengerti bahwa nanti kalau dia sudah berkeluarga, ya itu bukan pekerjaan cowok atau cewek gitu loh. Kayak dia juga harus bisa membantu istrinya gitu loh. Kayak gitu contoh. Setuju sih. Kalau aku ke Gio juga
semuanya aku nggak peduli ini pekerjaan cewek atau pekerjaan cowok. Sebenarnya bukan untuk kayak cuma masa depan dia setelah berumah tangga ya, tapi menurut aku itu basic skill. Kayak walaupun kamu cowok, kamu tetap harus bisa masak untuk dirimu sendiri. Kamu harus tetap bisa melakukan pekerjaan rumah untuk dirimu sendiri juga gitu. Jadi ya semuanya tetap diajarin. Nggak ada yang namanya kayak cowok nggak boleh di dapur. Dalam rumah tangga kami sih tidak ada. Kalau Molly? Kalau aku value-nya Value. dari dulu sih aku bilang sama dia, kalau kamu mau pacaran, saya mau nikah, kamu harus make sure kamu benar-benar udah Oke, mapan di sini tuh artinya lu financially and mentally gitu. at least punya kerjaan atau lu harus sudah punya rumah, lu udah punya Harus punya rumah. baru pacaran, Mol. Enggak baru. Oh. Tapi you earn it yourself gitu loh. Jangan cuma berharap dari kita gitu loh. Oke. Jadi pokoknya aku pengen dia benar-benar udah ready, udah mapan, baru dia nikah. Kasihan anak-anak orang lain. Karena lu ngerasain ya waktu dulu ya. I mean it's tough gitu kan. Aku pengen, maksudnya dia bisa maksudnya udah ready lah gitu. Jadi ya itu secara financial, mental juga. Jadi walaupun dia maybe udah successful, tapi dia juga harus soft and kind to the wife gitu loh. Jadi aku kadang angkatin makbar. Next time when you have wife, jangan malas temenin dia shopping because girls love shopping. Jadi hal-hal gitu aku udah kasih tahu gitu. Jadi dari kecil ya dia bisa temenin istrinya belanja. Things yang makes Ya menurut aku anak-anak juga bakal mencontoh apa yang orang tuanya lakuin sih. Jadi kayak setuju. misalnya suami perlakuin istri dengan lemah lembut, nggak main tangan gitu. Anak-anak bakal lihat itu kayak itu bare minimumnya gitu loh. Dia nggak akan tiba-tiba ngelakuin hal di luar itu yang dia lihat dari dia kecil. Iya, kalau toddler, anak-anak kecil itu ya dia learning by melihat gitu kan, dia ngeliat apa ya dia tiru gitu basically. Nah tapi kalau kalian ditanya cowok yang baik, versi cowok baik, benar-benar baik, itu bawaan atau hasil didikan? Ya genetiknya dia emang diem, emang baik gitu, atau sebaliknya itu tuh benar-benar harus dididik, nggak bisa bawaan gitu. menurut aku itu mostly bawaan sifat dia. Karena sometimes kita coba didik tapi emang ada bawaannya gitu. Ngerti nggak? Contohnya Kayak gimana tuh, misalnya, Mal? Kan suamiku soft spoken banget ya. I think aku sama suamiku tuh termasuk yang nggak susah lah dari kecil. Tapi anakku susah banget gitu. Susahnya di dalam arti Susah apa nih? dikasih tahu, susah diajarin, keras gitu. Ya beda lah gitu. Karena expect dia kayak suamiku kamu gitu gitu. kan, nurut, baik. Tapi it's so different gitu. Bawaan dia, kita gimana didik dari dulu. Kami merasa didikan kami udah sangat baik, tapi belum semua dia bisa praktek. Balik lagi ke anaknya itu. Bisa Menarik. dibentuk, tetap bisa dibentuk, tapi bawaan juga. Kalau Pebi? Kalau aku kebalikan sih. Karena menurut aku kalau bawaannya baik, tapi kalau dalam didikannya salah, itu bisa merubah bawaannya. Jadi ya tetap didikan lebih penting sih kalau aku ya. Ya didikan maksudnya tetap penting. Ngaruh juga Ada dari faktor bawaannya. soalnya. Iya. Ya menarik sih. Satu sisi emang mungkin bawaan itu lebih ke arah gimana dia faktor-faktor lingkungan yang dia lihat nggak sih dari dia bayi. Jadi tuh kayak secara nggak sadar ada di alam bawah sadarnya dia kan. Kayak dia ngelihat gimana mamanya ngomong, papanya ngomong misalnya kayak gitu, atau kayak karena kalau aku pribadi tuh kayak kalau ada orang yang ngomong kayak buah nggak jatuh dari pohonnya, itu antara kayak percaya nggak percaya gitu loh. Maksudnya kayak in between, kalau aku ya kayak in between ini memang ada genetiknya, tapi kayak kita nggak bisa ngejudge kayak genetik orang itu bakal misalnya bapaknya nih penjahat gitu. Bener-bener. Kan belum tentu anaknya juga bakalan gitu, tapi ya kita nggak bisa memungkiri bahwa ada gen bapaknya gitu kan. Tapi ya ada depends didikan on each individual sih. Iya ya benar. sih. Ada kan yang orang tuanya ngebecus lahir anak yang baik banget. Iya, Gitu kan? that's why. Ya. Ada juga kebalikannya. Kemarin mamaku baru cerita tentang adalah satu orang ibu gitu. Yang kelakuannya kurang bagus. Tapi aku bilang ya udah gak usah terlalu dekat sama yang ini. Tapi kalau untuk ke anak-anaknya jangan diterapin hal yang sama, karena anaknya sifatnya belum tentu sama dengan orang tuanya gitu loh. Anaknya nggak salah gitu. Jadi ya memang sih walaupun Depends satu lah on each keluarga individual. ya depends, beda-beda tiap orang. Kalau kalian little tips kayak yang kalian ajarin dari sekarang, kayak hal-hal kecil yang kalian ajarin ke Eden, ke Gio, gimana caranya mereka respect perempuan, hal-hal kecil. Kalau tadi Molly kayak sempat ngomong bantuin angkat barang gitu ya. Yang lain
Ada nggak? Kepikiran lagi sampai Kalau sana. aku sih, kalau dia main sama aku nggak boleh main kasar. Kalau sama bapaknya kan karena sesama cowok ya. Oke, kayak main. Iya, boys time. Boys Tapi time. kalau udah ke aku harus lembut. Kayak harus sayang-sayang aku gitu. Oke. Mirip sih itu. Kalau Aiden ada nggak? Yang kayak harus different loh. Kalau lu sama Hoshi kayak kok Hoshi gimana, kalau sama aku gimana gitu, ada nggak perbedaan Nggak ada perlakuan? sih, Nggak ada. sama aja. Yang penting harus baik ke semua. Menarik. Nah, kapan kalian ngebolehin anak kalian mulai pacaran? Kalau tadi kan mulai nikah udah settle, pacaran. Terserah sih. Gio ada nggak? Ada. Kalau aku mungkin dulu aku pacaran SMA ya, mungkin dia boleh lah SMA lah. SMP Menurut boleh. aku bukan SMA tipe yang boleh. larang nggak boleh banget, karena aku itu masa muda dia. Learning experience juga loh. Maksudnya kita Iya. belajar cari cowok baik, kan cowok juga harus belajar dapat Cewek cewek baik, baik kan. betul. Nggak semua kan kita dari pemikiran kita kan cowok yang banyak nggak benar. Tapi sebenarnya kan banyak juga cewek yang nggak benar kan. Iya, Iya sih. Jadi dia juga harus explore untuk tahu dia sukanya yang mana. Ya menurut Tapi nanti jadi kalau misalnya terlalu banyak pacaran jadi dicap kayak banyak mantan gitu, Nih, nggak apa-apa. kita juga banyak mantan kan. Kita mantannya cuma satu, cuma dua. I mean, ya nggak, maksudnya jangan, bukan playboy. Gitu. Maksudnya nggak melimit dia harus selesai kuliah baru pacaran, nggak. Kalau SMA misalnya ada jatuh cinta dikit ya nggak ya, apa-apa. cuma asalkan kayak jangan Dia SD sih. jatuh cinta aja Jangan udah SD. happy. Oh ya, karena dia bilang dia nggak mau merit ya. I mean kalau dia suka cewek, I'm happy. At least it's normal. Iya, Iya, iya. iya. Itu ketakutan aku gitu untuk zaman Iya sih, sekarang. kalau zaman sekarang sih Iya, agak jadi kalau horor dia ya. suka cewek, I'm okay gitu. Iya, iya. Tapi kalian ada pernah kepikiran kayak melakukan kayak ini it's only you and me, kayak secret antara aku dan kamu gitu sama anak cowok kalian nggak? Kayak contoh aku ya, aku tuh sempat kepikiran kayak nanti kalau Ozzy ini udah SMP, mulai SMP sih, kayak aku tuh pengen kasih dia cincin. Nah, jadi cincin ini kamu pakai terus. Pokoknya kamu Kebanyakan nonton drama. ini kayak ini kayak kasih ke cewek yang angan-angan kamu aku gitu. jadi istrimu gitu Bukan, ya? bukan. Bukan. Kalau sekarang tuh kan kayak aku lebih bukan dikasih ke pacarnya, kirain bukan. bakal diturunin gitu. Enggak. Jadi aku tuh kayak aku pengen kayak mengadakan perjanjian sama Ozzy gitu. Pokoknya kamu tuh mama pengen kayak pacaran boleh, tapi mama person no sex before marriage. Nah, jadi mama bakal kasih kayak aku pengen kasih dia cincin gitu mulai SMP nih. Kakak gue nggak tahu ya zaman sekarang tuh kayak agak horor kan SMP. Jadi kamu nggak boleh lepas cincin ini sampai kamu married dengan ekspektasi aku ya dia bakal ngelakuin seks itu waktu dia nikah gitu loh. Nah, kalau kamu udah lepas cincin ini berarti mama tahu kalau kamu udah ngelakuin itu. Jadi kamu nggak perlu ngomong ke mama. Mama udah tahu. Ngerti gak maksudnya? Tapi kalau dia takut ya udah aku pakai terus. Ya ini makanya kejujuran antara aku sama dia cuma you and me aja yang tahu. Kayak mama nggak akan ngomong papa, mama nggak akan ngomong yang Nggak akan lain ngomong gitu. kok. Paling lirik aja. Iya sih, lirikan gue lebih mahal daripada papanya. Ya jadi kayak simple hal yang kayak ya gue bayangin doang kan, kayak itu kayak bonding ya mama sama ya yang tahu cuma aku sama dia gitu. Cute. Kayak Tapi aku pengen nggak gitu. kepikiran Nggak ada? sih. Belum ada ya? Nggak kepikiran sih. Oh, kamu sangat ini ya, visioner ya. Jauh banget loh Iya, mikirnya. kayak aku nggak tahu tiba-tiba kayak kepikiran gitu. Kan ada dulu tuh tren yang tanda tangan nggak sih? Anaknya disuruh tanda tangan, yang anak masih kecil, kayaknya ada deh itu viral di Oh, sosmed. kayak kontrak kapan mulai pacaran. Kapan gitu mulai ya. pacaran? Aku tidak akan pacaran, bla bla Iya, bla iya, itu iya, kan, iya, ada kan iya, tren iya. itu. Jadi kok dari situ aku pikiran, menarik ya ini ya. Kayak aku harus kayak bikin kayak antar aku sama Ozzy menarik deh. Fun gitu. fact ya, Ozzy masih umur 4 ya guys. 3 by the way. 3 ya guys. Masih 3. Kalau masalah relationship yang kalian nggak pengen anak kalian laluin atau alamin apa? Ada nggak? Misalnya nih kayak aku nggak pengen misalnya anakku pacaran beda agama misalnya gitu. Karena aku pernah menjalani itu dan itu menyita tenaga banget. Kayak aku merasa jadi kayak aku ke Tuhan tuh kayak aduh aku merasa bersalah banget gitu. Jadi kayak lu nggak perlu ngalamin yang kayak mama alamin deh gitu. Ada nggak? Kalau aku sih biarin aja dia alamin semuanya. Jadi dia dapat pengalaman. Paling ya aku kasih tahu aja. Kalau dia mau alamin aja. Kalau Molly Soalnya dia kalau belajar dari pengalaman pasti Emang dia lebih- bakal lebih inget gitu, lebih ngerti gitu lebih sih. dapat value-nya gitu. Betul. Kalau Molly ada nggak? Paling aku nggak pengen dia, maksudnya
in the relationship sama cewek yang nggak jelas aja sih, yang Nggak hidupnya jelas terlalu sih maksudnya bebas. I don't want that, ya. Yang maybe family-nya juga terlalu bebas, terlalu open-minded. Cause I still have my Asian values. Iya. Jadi aku nggak mau yang terlalu too westernized atau terlalu open banget gitu. Aku, Tapi kalau misalnya dia kenal sama wanita yang nggak punya keluarga, which is bener-bener atim piatus batang kara. kayak zaman sekarang nggak ada deh kayak gitu. Ada woi, misalnya. Kan nonton drama dia. misal, kita nggak mau misal. Nah, Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kan kalau orang jadi dulu dia hidup siapa yang hidupin Asian dia? lagi. Siapa yang hidupin dia? Ngidupin dia. Iya kan Masalahnya dia tiba-tiba dia anak dari panti asuhan misalnya, Ya terus dia Allah. harus kayak berjuang dengan sendirinya gitu. Lu problem nggak? Kan kalau orang Asian kan pasti masih ngelihat bibit bebet bobot dong keluarganya apanya gitu. Nah kalau kayak kasusnya misalnya dari segi bebetnya lu nggak bisa tracking keluarganya gimana, tapi anaknya baik banget, anaknya oke gitu. Ya kalau anaknya baik banget, oke. Ya I'm okay. Kalau baby? Sampai sana. Kalau ketawa dulu. Aku masih ngebayangin anaknya di Iya aku udah, biasa aku mikir dulu dia kenalnya dari mana ya. Terus aku nanya dulu kamu suka dia karena apa ya? Gitu Iya, banyak soalnya hal. kayaknya di lingkungan kita nggak mungkin ketemu Iya. anaknya tiba-tiba yang dari panti Tiba-tiba. asuhan ya gitu kayaknya. Iya kan nggak tahu gitu. Dia terlalu banyak nonton yang Cina itu ya. Seorang CEO Yang seorang CEO itu ya. ketemu dengan Enggak. Kan ini kayak pengen apa ya kayak tapi brainstorming. lu nonton nggak drakor Apa? Cina itu drama Cina? Ada yang gue tonton drama tapi Cina. nggak tonton Tapi banyak. one thing about me, aku nggak suka Drakor mikirin, Cina. aku nggak suka mikirin hal-hal yang nggak terjadi, yang berangan-angan kayak gini, yang hard questions. I don't think about hard questions. Kalau aku memikirkan hal-hal sampai hal-hal yang kayak seandainya begini mungkin aku gimana ya. Aku tuh jarang banget seandainya. Tapi aku cuman aku mungkin aku akan begini habis itu ya udah gitu. Nggak yang aku pikirin banget. Cuman aku kayak pengen tahu in case in that situation what will I do if I face that. I don't think it until it happen. Oke. Tapi terlalu banyak yang perlu kupikirin. Jadi yang kemungkinannya 1% nggak aku pikirin. Gitu sih. Menarik. Karena emang kalau misalnya meskipun anak kita cowok kan kadang-kadang setiap ibu dia punya stylenya kan apa yang dia pikirin. Maksudnya mungkin kayak masalahnya tadi kayak pacar. Ya ibu satu apa. Kayak mungkin kita bisa memberikan atau cara pola pikir yang berbeda dari beberapa sudut pandang gitu loh maksudnya. Menurut aku sih kalau dari kecil kita udah menanamkan hal-hal baik. Pokoknya dari didikan kita dari kecil sampai dia dewasa, dia pasti bisa ngebedain ini apakah pasangan yang akan cocok di aku dan akan disukai sama keluargaku. Pasti dia punya pemikiran itu sendiri. Jadi kayaknya yang dibawa pulang ke rumah nggak akan jauh banget dari ekspektasi deh gitu. Iya sih, benar. Kalian ada nggak hal-hal yang menarik yang kalian mau bahas seputar relationship pacaran? Aduh udah kelamaan gak pacaran jadi apa yang mau pacaran? Apa ya? Kalau pacaran, ya kita udah nikah. Aku udah nikah kelamaan sih. Udah lupa aku. Udah lupa ya? Berarti kalau misalnya disuruh conclude kayak 2 hal yang mau kalian sampaikan ke banyak orang generasi muda di Indonesia khususnya ya. Apa yang harus kalian tahu sebelum pacaran, selama pacaran, dan sebelum married? 1 hal sebelum pacaran, 1 hal selama pacaran, 1 hal setelah pacaran. Setelah pacaran ya sebelum married gitu. Kalau pacaran Pesan. ya terserah lah ya. Namanya juga mereka harus strong gitu kan. Tapi sebelum married ya itu, pasanganmu sangat menentukan masa depanmu. Jadi kalau misalnya pas pacaran udah ada hal yang gak bisa dikompromi, jangan berharap dia bisa berubah. Oke, Gitu. take note please. Iya. Baby? Tapi kadang ya dia bisa berubah juga sih. Jadi ya ada faktor luck juga sih menurut aku. Jangan memberikan harapan kepada yang Jangan, Mo. jangan memberikan harapan kepada yang kayak dipukul-pukul. Kata Molly ntar ada yang bisa berubah. Jangan guys, tidak guys. Run. Selagi bisa run. Ya maksudnya yang toxic banget ya jangan gitu. Tapi apa yang kira-kira waktu pacaran kayak menurut kamu bad, tapi ternyata bisa berubah waktu married? Emang apa? Misalnya pas pacaran dia tuh
ya misalnya malas olahraga, nggak peduli kesehatan, bisa jadi dia tiba-tiba jadi health freak. Oh iya, itu bisa oke. sih. Itu Faktor umur maksudnya kadang. maksudnya Molly itu. Iya. Iya, karena udah tua ya, jadi dia harus olahraga. Ya habit-habit seperti misalnya pas pacaran dia nggak romantis, habis nikah dia pelan-pelan berubah jadi romantis banget. Bisa berubah. Menarik. Kalau Pebi? Kalau aku Sebelum pacaran dari apa? sebelum pacaran udah kayak misalnya ini yang ngedeketin, ini bisa jadi suami nggak ya gitu. Kalau nggak bisa udah bye. Buat apa habis-habisin waktu pacaran? Oke. Gitu. Kalau udah nggak memenuhi kriteria, bye. Terus pas pacaran lihat nih, yakin nggak nih bisa jadi suami gitu lagi. Kalau nggak bisa udah putusin aja. Buat apa dilanjutin? Ikan dia laut masih banyak gitu ya. Iya, ngabis-ngabisin waktu gitu. Jadi sehingga nanti pas udah menjelang mau menikah udah yakin nih, ini bisa nih jadi pacar gitu. Bukan lagi udah mau nikah baru mikir gitu. Itu mah udah telat. Oke, kalau sebelum married? Ya itu. Iya, sebelum married ya sama. Oke. Berarti intinya adalah kalau kita kok satukan kita bertiga ya. Jadi sebelum pacaran itu adalah kayak disortir ya. Jadi dia ini ya layak gak untuk kita pacarin dalam arti gitu ya. Maksudnya relate gak gitu. Bukan berarti kayak pacaran itu cuman ya udah supaya ada pacar atau supaya ada yang nganterin gitu atau supaya Itu ada yang mah ojek nelponin. Iya kalau sekarang udah ada Gojek. Jadi bukan cuman itunya aja tapi lebih ke arah gimana caranya kita in pathway atau perjalanan kita menemukan pasangan hidup. Iya. Gitu kan. Jadi apakah pacaran dia itu husband material. ya. Udah harus kita tahu itu dari sebelum pacaran. Kalau kata Molly tadi kan ya biarkan aja dia melalui experience itu untuk mencari yang paling oke untuk dijadikan suami. Jadi kan pacaran itu bukan cuma fun-nya aja tapi jadikan kayak experience atau pathway kita untuk memang mencari yang bakal dijadiin suami atau istri gitu kan. Dan selama kamu pacaran ya pakai logik kalau kata Molly. Iya. Ya kata Feby juga ya run kalau memang kamu merasa bahwa hubungan ini nggak sehat atau hubungan itu nggak ada ujungnya ya buat apa gitu buang-buang waktu. Karena kalau kita sebagai wanita kita yang lebih banyak rugi tuh sisi kita loh, sisi wanita gitu. Jadi disortir, dibuka pakai feeling boleh, tapi logik juga berjalan gitu kan. Jadi karena pada waktu sebelum married kita harus ingat bahwa husband atau wife ya, bukan husband doang ya, kita ngomonginnya pasangan itu adalah investasi masa depan. Jadi salah pasangan, salah pilih, ya udah bye gitu kan. Ya, setuju? Setuju. Thank you teman-teman udah dengerin Hot Mom Podcast yang episode ini. Kita bakalan ngobrolin lebih seru lagi seputar relationship, mom life, dan juga romance life di episode-episode mendatang. Kalau kalian ada sesuatu yang relate atau ada cerita-cerita yang menarik, kalian boleh share aja di kolom komen. Nanti kita sharing bareng. Oke? Bye, aku Z, Molly, dan Pebi. Bye-bye.